Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi ya teman-teman kelas 9. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Baik, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran IPA. Untuk pertemuan kali ini adalah IPA Biologi ya. Teman-teman, kita masih melanjutkan materi tentang pewarisan sifat part 2 ya. Untuk part 2 ini adalah persilangan dihibrid. Setelah beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari tentang persilangan monohibrid ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Jadi persilangan dihibrid ya, di itu artinya dua, sedangkan hibrid itu artinya persilangan. Jadi maksudnya persilangan hibrid itu adalah persilangan dengan dua sifat beda. Nah, dengan kata lain, persilangan dihibrid ini adalah hukum Mendel 2 atau disebut juga dengan hukum perpaduan bebas ya, atau segresi bebas. Nah, dalam percobaan dihibrid ini Mendel menggunakan kacang kapri atau kacang ercis dalam percobaannya dengan memperhatikan dua sifat beda. Yaitu apa yang dimaksud dengan dua sifat beda itu? Yaitu dilihat dari bentuk bijinya dan dilihat dari warna bijinya ya. Maka pada percobaan kali ini Mendel mempraktekkan mengambil sampel kacang ercis, dilihat dari sifat biji bulat berwarna kuning disilangkan dengan biji keriput yang berwarna hijau gitu ya. Jadi bulat dan kuning ini adalah dua sifat beda. Kemudian keriput dan hijau ini juga dua sifat beda. Jadi ini yang dimaksud dengan persilangan dihibrid. Masing-masing induk itu ada dua sifat beda. Nah, dalam proses persilangan teman-teman pasti akan mulai kenal dengan istilah-istilah berikut ya, atau singkatan-singkatan berikut. Yang pertama ada parental atau P, itu maksudnya adalah induk ya, atau orang tua. Kemudian yang kedua ada gamet atau G, itu adalah sel kelamin. Kemudian ada filial atau F, itu adalah keturunan atau anakan. Misalnya F1 itu artinya adalah keturunan pertama. Atau F2 itu adalah keturunan kedua. Genotip, genotip itu adalah susunan gen penyusun sifat. Genotip ini biasa disimbolkan dengan huruf-huruf ya. Sedangkan fenotip itu adalah sifat yang tampak. Contohnya misalnya B besar, K besar, K besar ya. B besar, K besar itu adalah genotipnya. Sedangkan fenotipnya adalah bulat kuning begitu ya. Jadi gennya disimbolkan dengan huruf atau alel ya. Kita sudah mempelajari alel. Dan fenotipnya itu adalah arti ya, arti dari gen atau simbol alel tadi itu maksudnya apa gitu ya, sifat yang akan tampak itu apa gitu, begitu. Nah, pada percobaan dihibrid ini ya, Mendel mempraktekkan dua sifat beda berupa kacang ercis yang bijinya bulat berwarna kuning dan kacang ercis yang bijinya keriput berwarna hijau. Nah, dua sifat itu ditentukan oleh gen-gen sebagai berikut ya. Bulat itu disimbolkan dengan B besar, keriput disimbolkan dengan B kecil, K besar itu adalah biji kuning, K kecil adalah biji hijau. Artinya yang huruf besar ini adalah sifat itu dominan ya. Sifat dominan disimbolkan dengan huruf besar. Sedangkan sifat yang resesif itu disimbolkan dengan huruf kecil. Dominan artinya sifat itu mendominasi, mengalahkan begitu. Sedangkan resesif itu artinya sifat yang dikalahkan begitu ya. Nah, ini ya, jika tanaman ercis berbiji bulat kuning homozigot, ini ya, homozigot berarti B besar, K besar, K kecil, K besar, K besar. Kalau ada keterangan heterozigot, maka B besar, B kecil, K besar, K kecil. Karena hetero itu berbeda, homo itu artinya sama. Disilangkan dengan tanaman ercis berbiji keriput hijau, B kecil, K kecil, maka semua tanaman F1 atau filial 1 atau anakan yang pertama berbiji bulat kuning.
Kenapa demikian? Ya, teman-teman, yuk kita bisa melihat di slide berikutnya. Ya, ini ya. Perhatikan bagian persilangan dua individu dengan dua sifat beda di hibrid di bawah ini, ya. Kacang ercis berbiji bulat warna kuning disilangkan dengan kacang ercis berbiji keriput warna hijau. Ini genotipnya ya. Tadi yang sudah Ustazah sampaikan di depan bahwa genotip itu disimbolkan dengan alel atau huruf-huruf seperti ini. Nah, ini ya. Tadi dikatakan bahwa homozigot ya. Nah, maka seperti ini. B besar, B besar, K besar, K besar. Disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Gamet itu adalah ini ya teman-teman, kita ngambil dari untuk memudahkan ini ya, ini kan ada dua huruf yang sama, maka ditulis satu saja ya, gitu ya. Jadi setengahnya gitu ya, setengahnya dari genotip begitu ya, atau hurufnya dibagi-bagi untuk memudahkan seperti itu. Misalnya begini, B besar, B besar, K besar, K besar. Itu kan kalau kita membagi, maka begini, B besar dengan K besar. Ini ya, B besar yang ini yang depan dengan K besar yang depan. Jadinya seperti ini. Dan B besar yang belakang dengan K besar yang belakang. Jadinya seperti ini ya. Maka akan membentuk dua gamet yang sama. Begitu juga dengan yang belakang, sama ya. B-nya diambil, K-nya diambil. Kemudian B yang belakang diambil, K yang belakang diambil. Maka keturunan F1 akan menghasilkan ya, karena ini dua gamet yang sama, ini juga dua-duanya sama, maka kita ambil salah satu. Kalau dua-duanya sama, kita ambil salah satu, maka ini disilangkan. B besar K besar dengan B kecil K kecil, maka B besar B kecil, K besar K kecil ya. B besar B kecil, K besar K kecil itu adalah genotip dari F1. Kalau fenotipnya berbiji bulat warna kuning. Jadi kesimpulannya, keturunan pertama itu 100% berbiji bulat warna kuning heterozigot. Ini ya teman-teman, ini heterozigot namanya. Nah, selanjutnya P2. P2 ini adalah keturunan kedua. Keturunan kedua itu, P2 ini adalah indukan kedua. Indukan kedua ini adalah hasil dari F1 disilangkan dengan sesamanya, dengan F1. Ini ya, ini F1-nya ini, B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan. Ya. Nah, untuk menuliskan gametnya dari ini, nah ini agak sedikit lebih komplit ya teman-teman, karena ini ada huruf kecilnya. Maka kita bagi dua juga ya, kita pilah-pilah ya, bukan dibagi dua, kita pilah-pilah ya. Ini ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Gamet ini karena dihibrid, maka setiap alel ini harus sepasang, nggak boleh B saja atau K saja, pasti sepasang. Nah, yang pertama itu B besar, K besar. Ini ya, B yang besar dengan K yang besar. Kemudian yang kedua, B besar bisa dengan K kecil. Yang ini. Kemudian yang ketiga, B kecil dengan K besar. Jadinya ini. Yang keempat, B kecil dengan K kecil, jadinya 4. Maka pada P2 ini bisa membentuk 4 gamet ya. Ini dipisah-pisah ya, tapi harus B dan K harus ada. Nah, makanya ini 4-4-nya kan beda. Begitu juga dengan yang induk yang satunya seperti ini. Maka kemungkinan terjadi kombinasi F2 atau keturunan kedua adalah ya ini disilangkan ya. Yang paling depan coba ya, yang paling depan ini dulu, B besar K besar. B besar K besar disilangkan dengan B besar K besar. Hasilnya nomor 1 ya. Atau teman-teman sebelum seperti itu, teman-teman bikin tabel. Ini dimasukkan tabel ya, 4 ini dimasukkan tabel jadinya begini, yang ini dimasukkan tabel juga jadinya begini ya. Jadi nah, setelah dibuat tabel, maka teman-teman akan gampang, tinggal menggabungkan aja. Maka tinggal menggabungkan B besar, B besar, K besar, K besar. Kemudian sebelah kanan juga sama. B besar dengan B besar, K besar, K kecil. Nah, begitu ya. Dan seterusnya. Maka persilangan F2 ini akan menghasilkan 16 induk. Nah,
individu yang mengandung B besar memiliki biji bulat karena dia dominan, dan individu yang mengandung K besar memiliki biji warna kuning. Maka fenotip pada F2 adalah bulat kuning, maka di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, dan 13. Bulat hijau nomor 6. Ini ya, ini bulat hijau. Kenapa hijau? Karena ini K kecil. Kalau ada K besarnya nanti jadinya kuning, tapi K kecil dia hijau. Ini bulat hijau ya, 6, 18. Mohon maaf, 6, 8 ya, ini 8. Ini tertulis 18 ya, teman-teman. Ini salah, harusnya 8 ya di bawahnya. Jadi 6, 8, kemudian 14 ya. Kemudian yang keriput kuning itu nomor 11. Kenapa keriput? Ya, karena dia B kecil. Kalau bulat itu pasti ada B besarnya, ini ya keterangannya. Ya. 11, 12, dan 15. Sedangkan keriput hijau cuma 1 di nomor 16. Maka dengan demikian dapat dibuat tabel seperti ini ya. Perbandingannya. Genotip yang seperti ini fenotipnya, ini jumlahnya. Ini pasti total semuanya ada 16. Ini contoh persilangan dihibrid ya, teman-teman, pada kacang RCIS yang Gregor Mendel praktekkan pada percobaan monohibrid. Jadi pada F2 diperoleh 16 kombinasi ya. Terdiri dari 4 macam fenotip, yaitu tanaman berbiji bulat kuning berjumlah 9, berbiji bulat hijau 3, berbiji keriput kuning 3, dan berbiji keriput hijau 1. Jadi pada persilangan dihibrid dapat disimpulkan bahwa pada F2 diperoleh jumlah kombinasinya 16 macam, genotipnya 9 macam, fenotipnya 4 macam. Rasio perbandingan fenotip antara biji bulat kuning, biji bulat hijau, biji keriput kuning, dan biji keriput hijau adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ya, ini semuanya totalnya 16. Begitu ya teman-teman untuk persilangan dihibrid, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Nah, ini contoh soal ya, pengembangan soal. Jadi tidak selalu soal dihibrid itu soalnya seperti tadi ya. Nah, ini contohnya. Ada tanaman melati kuntum besar, aromanya tidak harum. Nah, ini gametnya. Melati kuntum besar, aroma tidak harum. Berarti kuntum besarnya ini dia yang B besar, maka dia dominan. Tidak harum, dia A kecil, artinya dia sifat resesif ya, dikalahkan. Berarti yang maksudnya adalah aroma harum itu yang dominan ya. Melati kuntum besar aroma tidak harum disilangkan dengan kuntum kecil aroma harum. Kuntum kecil B kecil aroma harum ya. Cuma di sini tidak A besar, tapi A besar A kecil ya. Jadi kalau ada A besar A kecil itu walaupun dia berbeda hurufnya, kenapa tidak A besar, dia A kecil ini sifatnya dikalahkan oleh A besar. Jadi dia walaupun aromanya harum ya, di sini aroma harum disimbolkan dengan A besar. Walaupun di aroma harum itu tidak selalu A besar, tapi bisa juga A besar A kecil karena A kecil dikalahkan. Jadi walaupun A besar A kecil tetap fenotipnya adalah harum. Nah, jika dihasilkan 12 keturunan tanaman melati yang fenotip kuntum besar yang aroma bunganya harum sejumlah berapa? A12, B9, C6, dan D3. Teman-teman kita silangkan ya parentalnya P ya. B besar, A kecil disilangkan dengan B kecil, A besar, A kecil. Gametnya karena ini adalah jumlahnya cuma B besar A kecil, kemudian B besar A kecil karena sama ya, kita silangkan satu saja. Mohon maaf, kita tulis gamet satu saja karena kembar.
kembarnya adalah B besar A kecil, koma B besar A kecil. Kita tulis salah satu aja. Nah, yang ini baru dua, B kecil A besar dan B kecil A kecil. Maka persilangannya adalah B besar B kecil A besar A kecil. Yang pertama. Yang kedua, B besar B kecil A kecil A kecil. Nah, seperti ini. Maka tadi ya, bahwa B besar itu adalah kuntum besar dan A besar adalah harum, maka ketika B besar B kecil A besar A kecil, maka dia akan kuntum besar aroma harum. Sedangkan B besar B kecil A kecil dia adalah kuntum besar aroma tidak harum. Nah, karena cuma ada 2 1 banding 1, maka berarti separuh-separuh ya, 50% 50%. Jika tadi diperoleh 12 keturunan, berarti ya yang ditanyakan adalah kuntum besar aroma harum mana? Kuntum besar aroma harum ya berarti 50% dari 12, 6 ya. Jawabannya C. Itu ya teman-teman untuk contoh soal. Nah, nanti teman-teman mengerjakan di Word. Mohon maaf, soal yang ada di Word yang sudah Ustazah akan posting di Google Classroom. Nanti teman-teman mengerjakan di buku dengan menggunakan caranya. Caranya maksudnya persilangan seperti ini ya, sampai menemukan hasil. Soalnya ada 6 kurang lebih dengan menggunakan cara ya, lalu difoto dan diupload di Google Classroom ya. Ustazah beri waktu ya, jadi sampai pokoknya pertemuan pekan depan itu harus sudah mengerjakan semua, karena pertemuan pekan depan kita akan lebih banyak membahas soal-soal tentang persilangan ya teman-teman, karena ini soalnya cukup banyak pengembangan seperti itu. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.